مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Rasulullah itu bukanlah rumah yang terbuat dari emas, apalagi dari mutiara. Dipan-dipannya pun bukanlah dipan yang mewah. Tapi para istri-istri Rasulullah selalu betah, nyaman, dan tenang ketika berada di dalam rumah Rasulullah dan bersama Rasulullah. Dan itu penyebabnya tidak lain adalah pandainya Rasulullah dalam menjalankan amanah sebagai suami. Pernah suatu ketika seorang tetangga Rasulullah memberikan hadiah makanan kepada Rasulullah atau mengundang Rasulullah makan. Yang kebetulan Rasulullah di rumahnya bersama ibunda kita Aisyah. Ya Rasulullah, ini ada makanan untukmu, marilah kamu makan di rumahku, seperti kira-kira. Maka Rasulullah bertanya, apakah Aisyah diundang? Maka orang tersebut menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah menolak dengan lembut. Di kesempatan yang berbeda, dengan orang dan tujuan yang sama, lagi-lagi orang tersebut mengajak Rasulullah untuk makan di rumahnya. Kebetulan juga Rasulullah bersama ibunda Aisyah. Dan Rasulullah bertanya dengan hal yang sama. Apakah Aisyah diundang? Tidak. Begitu sampai 3 kali, akhirnya orang tersebut peka, diundang Aisyah, baru Rasulullah pergi makan ke rumah orang tersebut. Begitunya Rasulullah romantisnya. Bagaimana ia makan pun dia harus nanya dulu kepada orang tersebut apakah istri tercintanya diberi makan atau tidak. Sementara di kesempatan yang lain, Rasulullah begitu santun di dalam rumahnya. Ketika ada pekerjaan-pekerjaan rumah atau ketika tidak ada lauk, Rasulullah bertanya, apakah ada lauk hari ini? Tidak, ya saya puasa. Sementara di sisi lain, ketika Rasulullah dalam keadaan puasa, kebetulan ibunda kita sedang memasak hal yang begitu enak mungkin ya, sesuatu makanan yang mungkin Rasulullah suka. Maka dia katakan, ya Rasulullah, saya baru selesai masak ini gitu. Padahal yang awalnya Rasulullah puasa, ya ayo kita makan bersama. Begitulah Rasulullah menghargai perjuangan dan pengorbanan istrinya. Juga pernah Rasulullah suatu waktu mempunyai tamu. Dan kebetulan pada saat itu tamu yang datang ini adalah tamu-tamu pembesar. Yang namanya tamu pembesar tentulah istri Rasulullah sedang sibuk menyiapkan hidangan terbaik kepada para tamunya. Tidak terkecuali yang namanya Zainab, ibunda kita Zainab binti Jahsy. Ibunda Zainab binti Jahsy memberikan hidangan kepada tamu itu, yang kebetulan tamu itu di rumah ibunda kita Aisyah. Ibunda kita Aisyah pada saat itu cemburu sehingga tuh makanan itu diserakin dan piring itu diserakin. Dan pada saat itu Rasulullah, apa salahnya? Punya hak mungkin Rasulullah untuk memarahi di hadapan tamu itu. Tapi itu tidak dilakukan Rasulullah. Setelah memungut makanan-makanan yang berserakan itu, terus pecahan-pecahan piring itu Rasulullah pungut, dan dikatakan kepada pembesar, maklum ibunda kalian sedang cemburu. Itulah sedikit dari banyak sebenarnya kisah-kisah yang insya Allah di kemudian hari akan kita paparkan. Bagaimana Rasulullah itu begitu romantisnya dengan istri. Rasulullah itu memanggil istrinya dengan sebutan-sebutan yang menenangkan hati istrinya. Contohnya bagaimana Rasulullah memanggil ibunda kita Aisyah dengan ya Humairah. Bagaimana Rasulullah juga begitu mendengar curhatan-curhatan istri Rasulullah. Ketika mereka curhat, ketika mereka ada masalah, selalu Rasulullah ada memberikan atau hanya sebatas mendengar, atau mungkin memberikan pundaknya ketika mereka menangis. Dan Rasulullah tidak melarang mereka menangis, karena memang air mata itu harus ditumpahkan. Dan sebagai lelaki ataupun suami, kita jangan melarang istri kita menangis, apalagi memang itu adalah sangkut pautnya dengan kita. Tapi kita berikanlah pundak
kepada istri kita untuk agar dia lebih tenang menghadapi kesedihan-kesedihannya itu. Itu sekelumit kisah bagaimana Rasulullah begitu romantisnya. Dan hari ini Bapak Ibu, teman-temanku, saudara-saudaraku, banyak pangkal permasalahan-permasalahan sosial itu berawal dari rumah yang tidak disinari dengan sakinah, ketenangan, mawaddah dan warahmah, kasih sayang dan cinta itu. Maka lahirlah terkadang anak-anak atau istri atau suami yang ketika di tempat kerjanya, di sekolahnya menjadi orang-orang yang bermasalah. Karena di rumah itu tidak dipenuhi keberkahan. Padahal dikatakan baiti jannati, rumah itu surga. Maka gimana kita akan menjadikan rumah kita surga sementara kita antar suami istri sering berantem? Apalagi kita selaku suami tidak memperhatikan istri kita sesuai dengan porsinya. Begitu juga kita sebagai istri tidak memperhatikan hak atau kewajiban kita terhadap suami kita. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.